Berbagai ikhtiar untuk menjauhkan keluarga dan rumahnya dari pengaruh magis dan makhluk astral dilakukan Marissa Haque. Marissa yang memiliki sederet gelar akademik percaya pada keberadaan makhluk astral pengganggu rumahnya. Lalu benarkah Marissa percaya bahwa pohon bidara Arab dan bidara Cina bisa meruntuhkan pengaruh magis dan gangguan makhluk astral? Seperti apa proses ruqyah yang dijalani Marissa dan Ikang Fauzi? Siapa yang tak kenal Marissa Haque? Mantan ratu layar lebar di era 80-an, mantan politikus, lektor kepala dan kandidat profesor pertama dari kalangan artis ini dikenal sebagai akademisi yang kritis dalam berpikir dan bertindak. Tapi siapanya? Nah, meski dirinya mengaku indigo, wanita yang akrab disapa Bunda Ica ini termasuk awam untuk urusan mistis, apalagi menyangkut gangguan makhluk tak kasat mata. Namun saat para ART dan sopir di rumahnya kalang kabut menghadapi kejahilan makhluk astral, Marissa berusaha tegar dan yakin dirinya lebih kuat dari makhluk dari dunia lain yang dipanggilnya si Monyong. Tapi ya begitu kan, biar bagaimana yang namanya suka panik sih. Pemilik rumah itu saya nggak boleh kalah sama yang begitu dong. Itu maksudnya. Jadi malah saya duduk deh di situ. Nantangin bukan nantangin sih, tapi emang nggak bisa lihat jadi emang. House kita ini rumah kita. Iya, apa ya maksudnya emang ada lah, emang iya kan ciptaan sebetulnya Allah. Mbak Mas, ini udah 30 tahun kita di sini bersama dia. Makanya kita punya nama buat dia, si Monyong. Iya, kalau dalam mimpi ya mungkin antara mimpi biasa kan, kalau nightmare atau gimana ya. Kayak tapi intinya sih, gitu. ya saya nggak pernah mikirin yang kayak begitu. Maksudnya saya nggak akan mengganggu aktivitas saya karena dia gitu loh. Saya lebih kuat dari dia gitu loh. Jadi intinya begitu sih. Kalau saya, apalagi suami kan, kalau suaminya penakut juga, waduh kacau. Iya, tapi waktu buku saya jatuh, saya panggil ayah nggak naik. Menurut Marissa, gangguan si Monyong mulai membrutal sejak salah satu sopirnya mengaku pernah menempa ilmu kebatinan yang membuatnya kebal seperti kuda lumping. Meski begitu, Marissa selalu mengingatkan kepada para karyawannya agar jangan lupa sholat dan baca ayat kursi agar terhindar dari gangguan makhluk tak kasat mata. Lalu benarkah karyawan Marissa yang imannya cenderung kurang stabil menjadi sasaran empuk makhluk astral yang diyakini tidak mau pergi dari istana Bintaro? Benarkah tetangga Marissa dan Ikang juga sering mengalami kejadian di luar Nurul yang memerindingkan bulu roma? Menurut pengakuannya, dulu di kampungnya kan perlu ilmu kebal. Karena kan dia merantau. Terus juga waktu kecilnya, remajanya dia penari yang kuda lumping. Kuda lumping itu kan makan beling ya, yang pakai kesurupan gitu. Tapi katanya dia udah pernah diruqyah. Ya mungkin karena pernah ada pengalaman kali ya. Jadi dia menyapa mungkin halo friend gitu ya. Tapi dia nggak apa-apa, jadi sehat. Pak Rodi nggak apa-apa kan Pak? Dan waktu malam-malam akhirnya dia ngeliat bentuknya, emang dia juga cari gara-gara, kan dia bantu kita ngebersihin kolam renang gitu ya. Karena kan dia punya kemampuan skill buat urusan reparasi lah gitu. Dia ngerjainnya tahun jam berapa? 24.00 kan nyari gara-gara. Ngapain juga ngisi kolam renang jam 24. Tapi baru dia takut. Begitu dia takut, dia panggil lagi tuh the boys yang dua. Dari teman, akhirnya loncat semua kabur. Bisa saja, jadi biasanya kalau kita memiliki teman yang mungkin dia memakai media-media seperti susuk atau mungkin memiliki hodam pendamping yang sedikit bentrok energinya dengan kita, bisa terkadang mereka menampakkan diri atau mendatangi ke mimpi kayak gitu. Tetapi tidak semuanya. Nah, kebanyakan kasus-kasus yang rumahnya seringkali digangguin hantu adalah karena rumah tersebut memang secara energi menarik kedatangan makhluk halus.
Terus yang kedua, memang sengaja dikirimi santet oleh seseorang seperti itu. Tetapi biasanya kalau santet itu lebih berupa suara, terus munculnya hewan atau binatang tertentu, terus rumahnya lebih panas. Nah, biasanya kalau yang melihat sekelebatan makhluk-makhluk seperti ini, rumah tersebut memang sering didatengin sama sosok ini. Jadi si sosok ini kayak pengen ngasih tahu sama pemiliknya bahwa ini loh, ini rumah aku juga ya, kayak gitu. Atas referensi tetangga satu komplek perumahan, Marisa dan Ikang mengundang Ustadz Ismail untuk meruqyah semua orang di rumahnya, termasuk meruqyah Istana Bintaro yang berdiri megah sejak 30 tahun lalu. Lalu benarkah makhluk astral yang diklaim sering mengganggu ART dan sopir Marisa adalah jin baik yang juga tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad SAW? Kalau yang ibu rasakan kan sering sensitif, kadang kecil. Tapi kadang-kadang dalam kondisi capek, terus aku lagi ada kepingin apa gitu, suka dibantu. Ya. Tapi aku pikir yang ganggu bukan itu deh, karena udah 30 tahun tuh dia juga, kita kasih nama lagi si Monyong. Ini ada Monyong lain. Monyong, ya. Kan ada Monyong lain kayaknya sih, karena karakternya beda. Ya bisa jadi ibu. Mungkin ada yang bawa, mungkin juga ada yang ngirim. Mungkin juga. Kalau yang ngirim biasanya menyakiti anggota keluarga yang punya rumah biasanya. Sering sakit, susah tidur, ataupun bisa tidur tapi suka mimpi buruk. Mungkin jodoh juga. Jodoh. Bisa juga. Jadi macam-macam memang gangguannya jadi menghalangi jodoh, membuat seret rezeki. Ya, suka sakit-sakitan, perceraian. Kalau banyak sih sebenarnya. Jadi kalau Allah bukakan itu sebenarnya di setiap tempat itu ada. Setiap tempat ada banyak. Dimanapun ya? Dimanapun ada. Jadi ada yang muslim, ada yang kafir. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim wa min wallahi la akhara la burhana lahu bi fa inna bihi sam'a inda rabbina wa kadud wa qur rabbi fir warham wa takhirul akhrijana Allah ya ma'syara jin akhrijana Allah ya ma'syara. Saya bacakan doanya. Ibu mendengarkan saja. Karena kayak baru kerimbat. Ustadz yang mencatatkan kenceng banget. Kebetulan katanya Ustadz sebelah kiri atas itu tegang ya. Tapi mungkin juga karena depan komputer ya. Setelah Marisa, Ikang Fauzi pun menjalani ruqyah, terapi syar'i dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mencegah atau mengobati penyakit maupun gangguan sihir yang di luar nalar itu, menghadirkan sugesti dan ketenangan spiritual. Tegang juga. Aku lebih tegang. Kita nggak pernah gajian. Mau dibacakan? Boleh. Ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Meruqyah ya sekitar 30 menit kalau tidak ada gangguan. Nah, kalau ada gangguan biasanya nyampe 1 jam, 2 jam. Soalnya ada reaksi kesurupan, muntah, ngamuk begitu biasanya. Jadi selama kesurupan itu, selama reaksi itu kita terapi, kita bacakan sampai sadar kembali. Kepada Ustadz Ismail, Marisa dan Ikang yang hakul yakin bahwa mereka lebih kuat dari makhluk astral, bertanya tentang segala ikhtiar untuk mengusir pengaruh mistis. Terlepas dari mitos atau fakta, Marisa berharap menanam pohon bidara Arab dan bidara Cina bisa membawa pengaruh positif. Syukur-syukur bisa memagari rumahnya dari makhluk astral. Aku lagi pesan ini Ustadz, pohon bidara.
Jadi belum datang. Jadi ada bidara Cina, bidara Arab. Katanya yang bagus bidara Arab. Aku juga nggak tahu yang kayak apa, yang Cina mana yang Arab, yang suruh tanam nanti di pojok-pojok sini. Terus juga satu di tempat pusat listrik. Terus di depan sana. Jadi aku pesan 5 Ustaz. Itu benar ya kalau bidara itu bisa menghalau gitu ya? Dari ayat-ayat Al-Masyurat itu udah cukup sebenarnya dari itu. Tapi kalau misalkan ibu mau itu juga boleh. Kan ikhtiar boleh, ya ikhtiar boleh. Apalagi kan aku suka pohon sebetulnya, iya. Ya udahlah nanam buat keindahan karena katanya itu cantik, kecil-kecil kayak daun petai Cina gitu. Meski terganggu dengan kejahilan makhluk astral, Marisa seolah yakin bahwa kehadiran makhluk tak kasat mata di rumahnya tak selamanya buruk. Selain belum pernah ada peristiwa tragis seperti yang digambarkan film-film horor, Marisa justru merasa ada saat-saat tertentu di mana makhluk astral itu seolah berusaha untuk menjaga keluarganya. Karena dia suka masuk ke kamar mandiku, ke tempat tidur gitu ya, di samping kalau aku lagi ngetik sampai malam. Terus editor aku yang buat YouTube. Ya begitu gitu ya, tapi ada baiknya juga sih dia karena waktu ayahku sebelum meninggal kan tinggal bersama kami ya. Dia gagal ginjal karena pasca operasi jantung. Nah itu kreatininnya lagi tinggi. Nah waktu itu kita punya itu masih bekerja tuh tingtong apa namanya bel CCTV 3 kali tingtong keluar nggak ada orang. Lama-lama kesel, ini apaan sih gitu loh. Waktu aku balik ayahku tuh matanya udah yang kayak gimana, mulutnya udah mau jatuh. Nah akhirnya aku peluk ayahku supaya nggak jatuh kepalanya kena lantai gitu ya. Jadi dia kayak ngasih tahu gitu. Terus juga ini pembantu-pembantu yang nggak sholat suka didatengin gitu. Jadi betul-betul kayaknya sih itu jinnya Islam ya. Tapi aku berharap ya pengajian di rumah ini hidup lagi. Dulu suka ada Ustadz, tapi emang udah lama sih semenjak Covid itu, sebelum Covid, jadi emang udah 5 tahun ya nggak banyak suara ngaji. Maksudnya pribadi sih ngaji ya, tapi kan individual, bukan yang digaungkan, bukan yang dijamaahkan, karena kan doa berjamaah itu apalagi kalau 40 ya Ustadz. Jika Marisa seolah hidup berdampingan dengan makhluk astral selama 30 tahun, Anissa Bahar mengaku 20 tahun diteror makhluk dari dunia lain. Lantas seperti apa teror magis yang dialami Anissa? Mengapa Anissa yakin ada orang yang ingin menghancurkan hubungannya dengan Edwin Bahari lewat kekuatan magis?